Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, ibu dan jamaah sekalian, kita lanjutkan kisah Islamnya Sayyidina Umar yang sangat luar biasa, dramatis. Jadi karena alasan rasa penasaran yang sudah memuncak, Sayyidina Umar bin Khattab ini menuruti apa yang diperintahkan oleh adiknya. Kemarin disuruh apa, Pak? Disuruh mandi. Disuruh mandi. Beliau kemudian mandi demi untuk mengetahui apa yang baru saja dibaca oleh adiknya. Maka kemudian dia kembali dan lembaran itu pun akhirnya diberikan kepada Sayyidina Umar. Kemudian pelan-pelan beliau memulai membaca. Surat apa kemarin, Pak? Surat Toha. Surat Toha. Sampun dibukaan dereng? Sampun, alhamdulillah. Baik. Kita baca sama-sama nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Toha. Apa artinya Toha? Toha ya tonggoku. Toha itu disebut dengan harfun munqati' dalam istilah Quran, harful munqati' atau huruf-huruf yang terputus. Yang dalam hal ini kemudian para mufassir ini Toha ini adalah disematkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian diartikan wahai seorang laki-laki. Maksudnya adalah Nabi. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa ma bainahuma wa ma tahtas sara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu as-sirra wa akhfa. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Begitu membaca surat ini, kemudian beliau mengatakan, apakah orang Quraisy berpaling gara-gara ini? Apakah orang Quraisy berpaling gara-gara ini? Ma anzalna 'alaika. Apa artinya, Pak? Tidaklah kami turunkan 'alaika kepadamu, wahai Muhammad, Al-Qur'ana, yaitu Al-Qur'an, litashqa, untuk mempersulit. Jadi Al-Qur'an turun itu bukan untuk mempersulit, justru untuk mempermudah. Illa tazkiratan liman yakhsha, kecuali sebagai peringatan. Tazkirah itu bisa diartikan zikir, ingat, juga peringatan. Liman, kepada seseorang, yakhsha, yang dia takut.
Tanzilan diturunkan mimman dari zat. Khalaqal ard. Napa khalaqal ard? Pencipta bumi. Was samawati dan langit al-ula yang tinggi. Ar-Rahmanu, zat yang maha pengasih, zat yang maha pemurah. Alal arsyistawa, di atas arsy dia bersemayam. Berarti Allah punya tempat. Betul, Pak? Jadi begini. Kadang-kadang orang mengatakan bahwa Allah itu berada di mana-mana. Betul, Pak? Terus berarti ini kalau pikiran kotor itu begini, berarti Allah ada di jeding, ada di WC gitu. Ini pikiran ruwet. Jadi presiden itu istananya di Putih sekarang. Jakarta, belum pindah Pak, belum pindah. Di Jakarta. Tetapi presiden itu ada di mana-mana. Eksistensinya, Napa eksistensi itu, Napa eksistensi. Jadi jenengan menghina presiden di sini itu juga sama dengan menghina presiden di Jakarta. Pasti ada orang yang tahu dan ada yang melaporkan. Jadi eksistensi presiden itu berada di seluruh Indonesia ini. Allah berada di mana-mana. Maksudnya begitu. Sementara orangnya, zatnya, itu yang sering kalau tidak kemana-mana ya di istana. Kira-kira begitu. Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Jadi Allah itu bersemayam di atas arsy. Jadi ya jangan dibayangkan seperti istana juga ya. Pokoknya mirip-mirip gitulah. Bahwa arsyistawa itu bersemayam atau berkedudukan di arsy, namanya arsy. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Baginya lah, bukan hanya baginya tapi pencipta juga. Ma apa yang fis samawati di langit, wa ma dan apa yang fil ardi di bumi. Wa ma bainahuma dan apapun yang berada di keduanya, di antara keduanya, antara langit dan bumi. Wa ma tahtas saro dan apapun yang ada di bawah tanah ini. Itu semuanya kepunyaan Allah. Wa in tajhar fil qawli dan jika kalian itu mengeraskan fil qawli dengan suara, fa innahu maka sesungguhnya dia ya'lamu mengetahui as-sirra, apa sirra Pak? Rahasia. Wa akhfa dan apa yang disembunyikan. Jadi Allah itu mengetahui sesuatu yang dikeraskan. Jenengan ngomong buanter, nggih tahu. Jenengan ngomong bisik-bisik, nggih tahu. Bahkan tidak ngomong, nggih. Dalam hati kerentek sudah tahu. Hanya Allah yang tahu, malaikat tidak tahu. Kerentek hati itu. Kemudian Allahu la ilaha illa huwa. Bahwa Allah itu adalah tidak ada Tuhan selain Dia. Tidak ada Tuhan selain Dia. Lahul asmaul husna. Dia memiliki asma-asma yang baik yang disebut dengan asmaul husna. Yang ketika kita mau berdoa itu disuruh menyebut-nyebut asmaul husna itu dulu. Terserah jenengan, kalau jenengan mau minta rezeki berarti ya Razzaq, ya Fattah, ya Razzaq, ya Fattah dan seterusnya. Kalau ingin minta petunjuk, apa? Al-Hadi itu, ya Hadi, seperti yang disampaikan Prof. Ali kemarin dan seterusnya. Itu nama-nama Allah yang kita disuruh menyebut nama-nama yang terbaik itu. Itu ayat 1 sampai 8. Jadi orang Mekah itu waktu itu sudah kenal Allah belum, Mbak? Sudah belum? Sudah. Oke, jawabannya sudah. Mereka kalau bersumpah, wallahi, demi Allah. Tetapi kalimat yang sering muncul adalah bismikallahumma. Ketika Nabi mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim,
Adas itu yang dulu dari Taif itu ya. Adas ini heran. Loh, ucapan sampean kok tidak sama dengan orang-orang sini? Apa tadi yang orang sini? Bismikallahumma. Bismikallahumma. Tidak ada amutnya Pak ya. Amut kan mau tidur. Bismikallahumma. Sementara Nabi mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang-orang Mekah pada waktu itu sudah kenal Allah, tetapi masih syirik Pak. Apa alasannya mereka? Sebab mereka beranggapan bahwa mosok dunia sebesar ini kok cuma diurusi Tuhan satu. Mosok yo bisa. Akhirnya kemudian ada Tuhan-Tuhan yang membantu Tuhan utama, yaitu Latta, Uzza, Manaf, Ubal dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan syirik itu Bang. Kemudian setelah mengatakan apa karena ini orang-orang Quraisy berpaling, dilanjutkan surat Toha ayat 14 sampai 16. 14 sampai 16. Apa bunyinya? Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Kita baca sama-sama. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri innas sa'ata atiyatan akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Nah, jadi ayat yang dibaca Sayyidina Umar itu yang pertama 1 sampai 8, kemudian ayat 14 sampai 16. Lalu apa maksudnya ayat 14 sampai 16 ini? Innani anallah. Ini terusan daripada ayat untuk Nabi Musa. Kisah Nabi Musa. Innani anallah. Sesungguhnya saya, ana saya, Allahu adalah Allah. La ilaha, tidak ada Tuhan illa ana kecuali saya. Jadi kalau dengan syahadat asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Enggak usah ditambahi tidak ada Tuhan yang wajib disembah, enggak usah ditambahi gitu. Tambah rancu gitu. Berarti kalau ada Tuhan yang wajib disembah, berarti ada Tuhan yang tidak wajib disembah. Ya, ditilangi aja kalimat itu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Enggak usah ditambahi tidak ada Tuhan yang wajib disembah. Artinya, fa'budni, maka sembahlah saya. Wa aqimis sholata. Bagaimana cara menyembahnya? Yaitu dengan cara mendirikan sholat. Li zikri, supaya kalian itu ingat aku, untuk mengingatku. Innas sa'ata atiyatun, bahwa sesungguhnya sa'ah itu diartikan hari kiamat. Sa'ah itu artinya jam. Innas sa'ata atiyatun, bahwa sesungguhnya hari kiamat itu akadu ukhfiha. Napa akadu ukhfiha? Bahwa sesungguhnya hari kiamat itu akan datang, tetapi akadu ukhfiha, saya merahasiakannya. Litujza, supaya dibalas kullu nafsin, setiap jiwa, bima, dengan apa yang tas'a, yang mereka usahakan. Jadi dirahasiakan supaya orang itu tidak sik suwi, sik besok, aku tak apik besok, ndak. Akhirnya kemudian berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Fala yasuddannaka anha, maka janganlah engkau dipalingkan, anha, darinya. Mal la yu'minu, dan pada orang la yu'minun, yang tidak beriman, biha, dengannya, hari akhir. Wattaba'a hawahu, dan orang yang mengikuti hawa nafsunya. Fatarda, dan itu akan menyebabkan kebinasaan. Itu adalah ayat yang dibaca oleh Sayyidina Umar ibnul Khattab. Orang Arab, ya,
ya tidak perlu diartikan dan seterusnya, sudah paham semuanya. Apalagi Sayyidina Umar ini adalah salah satu di antara orang-orang Mekah yang bisa baca tulis. Bisa baca tulis dan orang yang termasuk gandrung dengan syair. Jadi kemudian dengan kalimat itu beliau kemudian mengatakan yang menyatakan demikian itu hendaklah tidak disembah dengan yang lainnya. Jadi yang memberi firman, yaitu yang menurunkan yang baru saya baca ini, itu tidak patut disembah dengan yang lainnya. Apa maksudnya? Disembah dengan patung-patung yang dibikin oleh mereka sendiri. Jadi tidak patut disembah dengan yang lainnya. Dengan kata lain, musyrik. Tetapi zat yang menurunkan ini, maka sesungguhnya dia wajib disembah hanya kepadanya, bukan kepada yang lainnya. Masya Allah. Mendengar kalimat ini, kemudian Khabbab ini yang asalnya kemarin kemana Bu? Kemana Khabbab? Sembunyi, kemudian keluar. Masya Allah. Karena dia mendengar bahwa Sayyidina Umar sudah terbuka hatinya. Akhirnya Khabbab keluar. Kata Sayyidina Umar, tunjukkan di mana Rasulullah. Tunjukkan di mana Rasulullah. Nah, Khabbab ini kemudian mengatakan, bergembiralah wahai Umar, sungguh aku berharap terlebih dahulu engkau telah mendengar doa Rasulullah. Doanya apa kemarin, Pak? Wahai Allah, kuatkan Islam dengan salah satu orang yang engkau cintai, yaitu Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham atau Abu Jahal. Masya Allah. Maka kemudian ini disampaikan kepada Sayyidina Umar. Sebenarnya Sayyidina Umar sudah pernah mendengar ini, ya. Sudah pernah mendengar ini, tapi nureken. Pernah dibilangi, wahai Umar, Muhammad itu telah mendoakanmu. Semoga Islam ditinggikan dengan masuknya salah satu daripada Umar. Dan saya, kata yang memberitahu dulu, saya berharap engkaulah orang itu. Nah, para jamaah sekalian, kemudian setelah minta ditunjukkan di mana Rasulullah berada, kemudian Sayyidina Umar ini menuju ke tempat Nabi dan para sahabatnya. Di mana kemarin, Pak? Darul Arqam, ya, Darul Arqam. Ini masih sembunyi-sembunyi, tempatnya juga masih dirahasiakan. Darul Arqam. Setelah mengambil pedangnya, kemudian Umar bergegas menuju ke Darul Arqam. Pertanyaannya, apakah Nabi sudah tahu? Sudah tahu belum? Sudah tahu, ya? Siapa yang ngasih tahu? Nuaim bin Abdullah An-Naham. Yang kemarin ketemu Umar itu loh, Pak. Jadi tujuannya Nuaim ini kan Umar dibelokkan ke adiknya, kemudian Nuaim lari ke tempatnya Nabi untuk ngasih tahu, ya, supaya bisa berjaga-jaga. Jadi Nabi sudah tahu, Pak, dan sudah bersiap-siap. Nah, para jemaah sekalian, kemudian terdengarlah ketukan pintu dari luar. Prok, 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 prok. Lalu ada yang ngintip. Umar. Kaget semuanya. Umar gue pedang. Masalah para sahabat ini semuanya tegang. Umar. Rumah itu kan ya ada yang belakang di depan. Kemudian melihat ketegangan itu, ya, Hamzah ini mengatakan, ada apa dengan kalian? Ada Umar datang. Maka bukakan pintunya. Masya Allah. Hamzah ini. Jadi Hamzah ini mempunyai julukan Asadullah. Kenapa Asadullah? Singanya Allah. Sementara Sayyidina Umar Hafiz. Hafiz itu artinya juga singa. Bahkan beliau punya anak namanya Singa. Singa betina, sinten, Pak? Sinten? Hafsah. Hafsah itu artinya
singa betina. Masya Allah. Jadi nama anak dikasih nama singa betina. Itu Hafsah. Maka nanti dua singa ini akan berhadapan. Masya Allah. Kata Hamzah, bukakan pintu. Jika Allah menghendaki kebaikan, maka dia akan masuk Islam. Tetapi jika Allah menghendaki yang lain, maka sungguh kita akan membunuhnya dengan mudah. Umar kan sendirian. Sementara di dalam ada beberapa para sahabat. Wong ditangani Hamzah sendiri aja sudah cukup. Sebab singa sama singa. Kalau Hamzah itu disebut Asadullah itu karena jadi sebelum Islam ini dia sering berburu singa di padang pasir sendirian. Bahkan ketika sudah mendapatkan singa itu dipanggul gini Pak, dibawa pulang. Betapa kuatnya orang ini. Sementara Sayyidina Umar disebut dengan Hafiz itu karena kelebihannya memainkan pedang. Sekaligus jago gulat. Maka dijuluki singa juga. Jadi kata Hamzah, jika Allah menghendaki kebaikan maka dia akan masuk Islam. Tetapi jika Allah ingin atau menginginkan lainnya, sungguh kita akan lebih mudah untuk membunuhnya. Maka ketika pintu dibuka dalam sekali gebrakan, Sayyidina Umar langsung dicengkewing, Pak. Sayyidina Umar kan tidak punya niat jelek, ya tidak melawan, Pak. Kalau melawan repot. Cengkewing langsung dibawa ke hadapan Nabi. Kata Nabi, lepaskan dia, kata Nabi. Lepaskan dia. Kemudian beliau bangkit dari duduk mendekati Sayyidina Umar dan mengatakan, apa yang membuatmu datang ke sini, wahai putra Khattab? Demi Allah, aku tidak pernah melihatmu menyelesaikan sesuatu kecuali ada peristiwa besar. Kecuali ada peristiwa besar. Nah, kemudian Umar menjawab, wahai Rasulullah, aku datang kepadamu untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, serta beriman atas apa yang engkau bawa dari Allah. Apa maksudnya? Al-Quran. Ya. Atas apa yang engkau bawa dari Allah. Masya Allah. Maka dengan penuh sukacita Nabi bertakbir, diikuti oleh para sahabat. Allahu Akbar bergemuruh satu rumah itu. Masya Allah. Dengan masuknya Umar ini ke dalam Islam, berarti Islam telah dilindungi oleh dua singa yang nanti bisa membela Rasulullah dari musuh-musuhnya. Nah, para jamaah sekalian, setelah Sayyidina Umar ini bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian beliau langsung mengatakan, wahai Rasulullah, bukankah kita ini berada dalam keadaan yang benar, baik di dalam mati maupun di dalam hidup kita? Benar. Sesungguhnya kalian berada dalam keadaan berada dalam kebenaran. Lalu mengapa kita bersembunyi-sembunyi? Lalu mengapa kita sembunyi-sembunyi? Demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, maka mari kita keluar. Mari kita keluar untuk mengumumkan dan mendakwahkan Islam lebih luas lagi. Masya Allah. Ini Sayyidina Umar. Baru saja masuk Islam sudah mempunyai pernyataan yang demikian rupa. Nah, para jamaah sekalian, kemudian Sayyidina Umar ini meminta izin Nabi untuk keluar dulu. Apa yang diperbuat Sayyidina Umar ketika keluar? Beliau mendatangi rumah tokoh-tokoh Quraisy satu persatu. Abu Jahal, kemudian Al-Walid bin Mughirah, Umayyah bin Khalaf, dan seterusnya. Datangi satu-satu. Ketuk pintunya, prok. Begitu buka, apakah kamu sudah tahu bahwa saya masuk Islam? Aku mohon jangan begitu wahai Umar, kata Abu Jahal. Tetapi saya sudah begitu. Kata Abu Jahal, semoga Allah melaknatmu. Nah, ini kata-kata Allah, berarti kenal Allah, Bang. Semoga Allah melaknatmu dan berita yang kau bawa saat ini. Pintunya langsung ditutup, brak.
Kembali lagi pada yang lainnya. Brok. Begitu keluar, langsung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah. Masya Allah. Waduh, kesurupan tekon iki. Ada yang gitu. Baru saja siang-siang itu dia bawa pedang yang katanya ingin membunuh sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kok belum sampai malam sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Masya Allah. Inilah Sayyidina Umar. Bapak dan Ibu sekalian, sementara sampai di situ dulu, kita lanjutkan tentang bagaimana atau sepak terjang Sayyidina Umar ini ketika sudah masuk Islam. Nah, nanti insya Allah kita akan lihat filmnya juga. Bagaimana Sayyidina Umar masuk Islam. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.